Pada seri ini kita akan membicarakan tentang harga Bitcoin, XRP, dan Shiba Inu. Para hadirin sekalian, apakah dalam beberapa minggu ke depan kita akan melihat koreksi harga Bitcoin menuju 32.000 dan apakah setelah itu akan ada kenaikan Bitcoin dan semua altcoin atau kenaikan ini akan terjadi dalam beberapa hari ke depan? Mari kita mulai dengan harga Bitcoin. Kita akan membahas transaksi baru. Mari kita bahas beberapa peristiwa yang akan menyebabkan pergerakan sangat besar pada harga Bitcoin. Apa yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, saya sudah bilang bahwa di sini terbentuk satu formasi atau yang disebut segitiga. Ini juga disebut bendera misal. Saya akan jelaskan sekarang bagaimana cara kerjanya dan kemana arah harga Bitcoin. Jadi, apakah akan menuju 100.000 dolar atau kita akan melihat koreksi setidaknya ke sini ke 45 hingga 40.000 dolar. Dari apa pergerakan besar berikutnya akan bergantung. Ini akan bergantung pada peristiwa ekonomi ya sih. Pada 31 Maret hari Selasa akan ada kepercayaan konsumen. Ini peristiwa penting akan bergejolak ya. Lalu pada Jumat 3 April data pengangguran akan dirilis. Nah, ini juga peristiwa yang sangat penting. The Fed mengamati data ini. Pada saat tanggal 10 April data inflasi akan dirilis. Saya akan jelaskan kepada Anda sekarang mengapa ini penting. Mulai tanggal 13 April atau tidak mulai tanggal 14 April, laporan keuangan kuartalan dari perusahaan-perusahaan Amerika akan dimulai dan itu akan berlangsung sekitar 1 bulan. Jadi sepanjang bulan April dan awal bulan Mei akan cukup volatil di pasar. Sekarang perhatikan, rapat The Fed akan diadakan pada tanggal 29 April. Dalam rapat Federal Reserve pada tanggal 18 Maret, mereka menyatakan bahwa ada kemungkinan inflasi akan meningkat. Dan ini berarti bahwa Federal Reserve kemungkinan besar tidak akan menurunkan suku bunga acuan mereka jika inflasi benar-benar melonjak akibat peristiwa yang sedang berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat saat ini. Namun kita akan mengetahuinya dalam waktu dekat. Juga, apalagi yang penting, zona support dan resistance. Mari kita ingat di mana mereka berada. Mereka berada di antara 70.500 dan 50.800. Support berikutnya ada di 45 dan 40.000 dolar. Ini sangat penting sekarang dan 29.200 dan 20.000 dolar. Mari kita pindahkan informasi ini ke grafik. Jadi mari kita ingat apa yang kita punya. Di Asika pada awalnya kita memiliki formasi berwarna putih. Harga Bitcoin kemudian berhasil mencapai target-targetnya dan setelah itu terbentuklah formasi berwarna kuning. Setelah itu dari formasi kuning tersebut, harga Bitcoin tiba-tiba anjlok ke bawah. Dan sekarang sedang terbentuklah formasi yang saya tunjukkan kepada Anda di awal video ini. Jadi perlu diingat bahwa garis putih ini adalah garis resistansi, garis ungu itu merupakan garis support, dan garis biru yang terlihat adalah garis trend. Yakuwa Muksi Chokoyan pola follow flag ini secara teori. Lihat, harga turun, membentuk pola flag, lalu turun lagi ke bawah. Ini misalnya, contoh lain dari teori. Harga membentuk pola flag dan turun ke bawah darinya, lalu terjadi konsolidasi. Ini contoh lain. Atau misalnya, di sini, lihat, harga jatuh, membentuk pola flag kecil dan jatuh, lalu terjadi konsolidasi. Saya jelaskan sekali lagi, bisakah harga melonjak naik dari pola bendera seperti itu? Ya, bisa. Namun sejauh ini kita sudah mencapai ini tujuan akhir. Artinya tujuan pertama sudah tercapai, wah bagus sekali. Kita waktu itu menghasilkan uang yang bagus, tapi tujuan akhirnya ada di sini. Artinya masih ada kemungkinan bahwa harga Bitcoin akan mencapai 45-40 ribu dolar. Seperti yang saya katakan, ada kemungkinan harga bisa melonjak naik, tapi untuk itu ia harus menembus garis putih ini. Jadi garis putih ini adalah garis resistensi yang bisa menyebabkan koreksi lagi jika harga terus naik sekarang. 75.500 kira-kira berada di sana. Dan garis resistensi berikutnya akan berada di sini, 78.400. Lihat bagaimana garis biru ini bekerja. Jadi ketika harga Bitcoin sih menembus garis biru, ia naik, trennya berubah. Ya, saat ini harga Bitcoin sih belum menembus garis biru, jadi ada kemungkinan koreksi. CQ saya akan masuk ke transaksi baru jika harga Bitcoin stabil di atas garis biru atau jika ada koreksi ya. Jika sewaktu-waktu terjadi koreksi, maka Anda perlu memperhatikan garis ungu ini kok. Ini garis penembusan ke bawah. Jadi letaknya kira-kira di 6.700. Jika sila Bitcoin tiba-tiba anjlok, target pertama kita coba ada di titik ini. Itu sekitar 60.000 dolar Amerika. Kemudian kita punya 54.200. Target berikutnya akan berada di sini. Jadi target-target dari bendera besar ini yang terletak antara 45 dan 40.000 dolar. Dan setelah itu adalah 30.000. Jadi, dalam beberapa hari ke depan, bisa dibilang dalam seminggu ke depan kita akan melihat keputusan. Entah akan terjadi koreksi, atau terjadi penembusan garis biru ini. Jika ada koreksi, ya sudah saya jelaskan berkali-kali, Anda bisa masuk posisi long setelah konsolidasi di sini. Atau tunggu penembusan garis biru ini, lalu bisa masuk posisi long atau beli di spot. Kurs XRP berada dalam konsolidasi. Konsolidasi ini sudah berlangsung sejak bulan Februari. Dan seperti yang Anda lihat,
itu berada di garis ungu ini. Bisa dikatakan bahwa itu sudah mulai menembus garis ungu tersebut. Ini merupakan sebuah tanda negatif. Saat ini harga Bitcoin sedang naik sehingga XRP masih bisa bertahan. Tapi saat harga biasanya menembus garis ungu, yaitu garis tren ke atas, kemungkinan besar akan terjadi koreksi. Tentu saja jika Bitcoin turun, maka XRP juga akan ikut turun bersamanya. Dan jika terjadi koreksi, saya sudah tunjukkan di video sebelumnya di mana XRP akan berhenti. Jika tiba-tiba terjadi koreksi pada Bitcoin misalnya, Bitcoin jatuh ke harga $50.000, maka XRP akan berhenti tepat di sini. Itu kira-kira sekitar 80 sen. Anda bisa mengambil fotonya. Baik, akan saya perbesar. Dan tolong dukung video ini, beri suka, subscribe jika belum. Itu akan sangat membantu saya. Jadi garis-garis hijau ini adalah zona dukungan jika Bitcoin mengalami koreksi dan jika kita melihat pertumbuhan, yaitu Bitcoin menembus garis birunya. Di sini XRP memiliki garis resistensi, artinya dari garis biru ini ada kemungkinan koreksi XRP. Jadi agar ada pertumbuhan jangka panjang XRP, garis biru ini harus ditembus. Tapi saya juga sudah menunjukkan di video-video sebelumnya di mana Anda bisa mencoba masuk ke transaksi. Artinya jika ada koreksi, coba masuk ke transaksi di sini. Google checklist konsolidasi kurs bisa masuk setelah uji kedua jika terjadi koreksi. Maka dari itu, Polska peluang untuk masuk pasar masih. Shiba Inu berada di dukungan historis. Dari garis-garis hijau ini, dalam sejarahnya ia selalu bergerak naik. Ini terjadi pada tahun 2023 dan pada tahun 2021. Dan sekarang kita katakanlah di fase terakhir. Jadi jika Bitcoin turun sedikit lagi ke 45-40 ribu dolar, maka Anda perlu berorientasi pada Shiba Inu di sini. Shiba Inu sama seperti 95% altcoin ya, telah jatuh sangat dalam Shukoma. Ini sebenarnya bagus karena Shiba Inu bisa dibeli dengan murah keluar, tapi kita tertarik di mana Shiba Inu akan berhenti jika terjadi koreksi. Lihat, jika harga Bitcoin mencapai 50 ribu dolar, maka Shiba Inu kira-kira akan berhenti di sini, 370. Anda bisa memfoto zona-zona ini. Post, biar saya perbesar post. As low what post itu sendiri quote. Atau katakanlah jika Bitcoin jatuh ke 40 ribu dolar, maka Shiba Inu akan ada di sini di 258. Dan tolong jangan lupa dukung video ini dengan memberi like. Ini kalian akan sangat membantu saya. Dan subscribe jika kalian belum berlangganan. Ini juga akan sangat membantu saya loh. Nah, karena itu situasi Shiba Inu harus segera terselesaikan karena kita akan segera melihat pergerakan Bitcoin. Seperti yang saya katakan, Shiba Inu berada di dasar, ia telah jatuh sangat dalam. Jadi Shiba Inu perlu diperhatikan sekarang. Saya juga akan membuka transaksi Shiba Inu dan saya tertarik pada posisi spot, tapi saya sedang menunggu arah Bitcoin. Maksud saya, apakah Bitcoin akan menembus garis biru yang saya tunjukkan ke atas atau apakah dari garis biru itu akan turun untuk koreksi sekitar 45 sampai 40 ribu dolar, mungkin bahkan ke 30. Jadi di angka 30 dan 20 ribu adalah support besar Bitcoin berikutnya. Dan di sana kemungkinan besar pasar pasti akan berbalik. Jadi sedikit berhati-hatilah. Jangan lupa subscribe channel ini, berikan like pada video ini. Sampai jumpa lagi.